Jika puncak adalah tujuan utama, bagaimana dengan rumah? Bukankah rumah lebih pantas dijadikan tujuan daripada sekedar tempat berpulang? Dari puncak Bohong, trek akan terus menurun sampai kita menemukan mata air. Ini adalah satu-satunya mata air yang cukup untuk masak, dan sekitar mata air ini ada daerah terbuka yang bisa untuk mendirikan tenda. Dan dari sinilah trek yang akan disuguhkan bagi anak tangga menuju atap rumah. Beberapa dari kami sempat berdiskusi di sekitaran mata air ini. Hari mulai gelap, hujan rintik tak kunjung reda. Kita sudah lelah. Bagaimana kita bermalam di sini saja? Pilar sudah dekat, sahut seorang pemandu kami. Baiklah, kita lanjut saja. Berdiam semakin lama bukanlah hal yang baik, sebab beberapa dari kami sudah jalan duluan. Berpencar di kegelapan sangatlah berisiko. Hanya bermodalkan senter HP, kami menerobos jalan yang begitu menyiksa. Ya, tak ada headlamp karena tak ada niat bermalam di jalan. Estimasi hanya 3 jam perjalanan, tapi ini sudah 6 jam. Pilar tak kunjung dijumpa. Setengah jam perjalanan ada ucapan asing yang terdengar. Om Iwan tumbang. Ya, ini adalah awal satu dari 3 rekan kami yang sudah tak sanggup berdiri. Dari posisi belakang, aku menerobos menghampiri Om Iwan. Wajahnya pucat, tangan dan tubuhnya bergetar hebat. Ya, ini gejala hipotermia. Kuhidupkan kompor sebagai media penghangat. Sembari mengamati keadaan, kubentangkan matras ala kadarnya untuk meluruskan kaki. Begini saja, yang lain lanjut jalan, cari area datar terdekat dan dirikan tenda. Aku dan Mama Indra yang jagain Om Iwan sampai bisa jalan. Aku udah gak sanggup bang, sahut Dwi. Aku juga, ditambah Rian. Mereka pun sudah tak kuat berjalan. Bingung, namun akhirnya tetap kuputuskan untuk memecah tim ini. Bang Amin, Bang Ben masih sanggup. Mantap. Insya Allah sanggup. Ya udah, gini aja. Kalian lanjut ke atas sama Mama Sempurna. Cari area datar terdekat. Mama Sempurna, nanti tolong jemput kami. Berat bila harus memecah tim karena mereka tak terlihat di mata. Pasti rasa khawatir terhadap mereka pun ada. Setelah mereka berangkat, segera kudirikan bivak dengan matras dan flysheet di jalur yang entah bagaimana kondisinya. Yang penting gak kena hujan dan hawa dingin, sekedar bisa meluruskan kaki, pikirku. Ku rebus air dan ku buka cemilan. Buat kayak mana nyamannya untuk kalian, ucapku. Tak lama Mama Sempurna datang menjemput. Tenda sudah berdiri. Ayo jalan, sahutnya. Dengan sedikit membujuk dan memaksa, kita harus jalan, ucapku. Ayolah bang, sahut Dwi. Kalau nggak dipaksa, kita nggak kemana-mana. Biar cepat istirahat. Wanita satu ini cukup tangguh. Itu sebabnya aku berani mengajaknya dalam ekspedisi ini. Aku takut bila kami terlalu lama diam di sini, kami akan semakin kedinginan. Dan yang lebih parah, mereka yang sudah berjalan duluan kembali turun dan salah jalan. Itu sangat beresiko dan hanya menambah kerjaan. Ayo semangat, kita lanjut jalan. Tak lama berjalan, kami sampai di tenda. Aku sangat bersyukur, setidaknya malam ini kami bisa beristirahat. Pagi ini jam 6, setelah kami semalam terdampar dan berjuang mati-matian di jalur, belum sampai area camp dan puncak. Kami hanya bisa melihat sunrise di balik pohon. Nampaknya sangat cerah dan indah ya. Namun ya gitulah semalam. Semua udah kelelahan dan harus mendirikan tenda di tempat-tempat darurat. Semoga hari ini kita bisa mencapai tujuan kita ya.
Berdoa saja. Mangkok. Mangkok ini mau masak. Ini. Oh ini. Kuali lah. Nah ini. Aku masih keluar bang. Kok tadi malam darah kau itu? Wajan. Apa potong semua? Nah, bilang nggak kering-kering kali mau di. Mau dijemur lah. Ini di hutan ya. Bukan di gunung pasar. Ini aktor utama tadi malam. Setelah makan dan membereskan perlengkapan, kami kembali berjalan menuju pilar sebagai tujuan utama kami. Treknya pun cenderung berlumpur, baru lumpur kayak si buatan nih kan. Nah, lumpur nih kalau kita pijak dalam. Kalau trek pertama lebih cenderung curam menanjak ke atas. Panjang 90 derajat. Kalau ini menuju apa namanya? pilar Pilar kedua lebih cenderung datar dan menurun. berlumpur gini. Oke. Pilar. Siap perjuangan kita. Setelah semalam mampir tumbang, udah kedinginan di jalur. TL nih ya. TI. TL. TI. 2301. Gimana perasaannya, Wi? Tetap semangat. Rian. Om. Terbayarkan. Mantap. Unta. Gila. Aduh, ini gate kita ya. Alhamdulillah terbayarkan setelah beberapa kali ada insiden. Alhamdulillah. Eling Barus luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Sekarang kita udah jalan pulang ya. Lagi istirahat semua. Wi, apa kabar? Baik, udah mau pulang aja nih udah. Aduh. Wak Putih. Di sini pacetnya sangat dahsyat. Dahsyat kali. Tadi kami berangkat kan naik dari jalur Barus. Sekarang turunnya lewat jalur Pancur Batu. Dikarenakan kondisi kami yang udah nggak memungkinkan lagi. Udah capek semua kan. Jadi ngambil jalur Pancur Batu yang lebih ringan. Nah, mudah-mudahan kami sampai di tujuan dengan selamat dan sehat. Amin. Mantap katanya. Di belakang kita ada pohon yang sangat luar biasa besar. Ini kita temui pohon-pohon besar gini melalui jalur Pancur Batu. Tunduk. Terus. Saat beristirahat di tenda, kami sedikit berdiskusi apakah kembali bermalam di pilar atau langsung pulang. Namun ada saran dari pemandu kami untuk mengambil jalur yang berbeda, yaitu jalur Pancur Batu yang tembus ke desa negeri dengan jalan yang lebih landai dan dekat. Benar saja, lebih landai, namun dengan tantangan yang lebih ekstrim dan jalur yang lebih panjang. Sampai sore menghampiri, perjalanan belum usai dan masih jauh. Air sudah habis, perut belum diisi sedari tadi.
Dan akhirnya pemandu kami mengambil inisiatif untuk membuka jalur menuju aliran sungai dan melanjutkan perjalanan esok hari. Perjalanan ini tidak mudah karena saat mencapai sungai kami harus menuruni tebing setinggi ruko 1 lantai. Di sisi tenaga ini merupakan hal berat. Tak sampai di situ, kami pun harus mendirikan tenda di tengah sungai yang langsung berhadapan dengan air terjun, dan di belakang kami pun terdapat pula air terjun. Jangan hujan ya Allah, kita semua tahu resikonya bila berhadapan dengan air besar. Selamatkan kami ya Allah, izinkan kami pulang, doaku berbisik di hati. Saat malam, aku beberapa kali terbangun, memastikan rekan-rekan tertidur dengan nyaman. Bahkan Bang Amin yang ku tahu memiliki tenaga badak pun malam ini dia izin untuk beristirahat. Dia sangat kelelahan. Esok pagi setelah makan dan berberes, kami melanjutkan perjalanan kembali membuka jalur dan memanjat tebing. Kami menemukan kebun warga yang sudah tidak dirawat. Bayangkan, pohon kopinya sangat tinggi, melebihi pohon kopi pada umumnya. Tepat pukul 2, kami tiba di desa pertama. Senyum kami lebar, aku sujud syukur. Doaku terkabul. Terima kasih ya Allah telah mengabulkan doa hamba-Mu yang tidak taat ini. Setelah berbincang dengan beberapa warga, sekarang kami berada di desa Silanggeng, 2 desa di bawah desa negeri yang menjadi tujuan awal kami. Dan jarak tempuh untuk menuju jalan besar Brastagi 2 jam lagi. Bayangkan bila pemandu kami tidak membuka jalur dan kami tembus ke jalur negeri, berapa jauh lagi yang harus kami jalani. Menumpang pada mobil warga yang berbaik hati mau mengantarkan kami menuju jalan besar Brastagi dan melanjutkan dengan menaiki angkutan Sutra, kami sampai di base camp. Sekali lagi, terima kasih ya Allah, kami pulang dengan selamat. Terima kasih telah mengabulkan doa hamba-Mu yang tidak taat ini. Banyak momen yang tak sempat saya abadikan karena kondisi yang tidak mengizinkan, dan HP kami pun mati terendam air sebab hujan yang terus mengguyur kami. Banyak pula hal yang tak sempat saya sampaikan karena kurangnya video pendukung, mulai hal mistis, keuntungan memakai pemandu, peralatan kami yang rusak, dan hal-hal seru lainnya. Bila kau ingin tahu, mari kita ngopi bareng, berbagi pengalaman dan cerita seputar hobi kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami, salam lestari.